Kisah sedih saat Rasulullah sempat talak Hafizah hingga didatangi Jibril. Kesedihan pernah melanda hati Hafizah kala itu. Tepatnya saat Rasulullah menjatuhkan talak padanya, hingga membuat malaikat Jibril datang untuk meminta. Keduanya rujuk. Hafsah adalah salah satu istri Rasulullah. Ia sangat terkenal karena kedermawanannya, dan malaikat Jibril mengabarkan bahwa ia akan menjadi istri Rasulullah di surga nanti. Dikatakan dalam buku wanita-wanita telada di zaman Rasulullah, Hafsah adalah putri dari Umar bin Khattab. Nama lengkapnya adalah Hafsah binti Umar bin Khattab. Hafsah lahir 5 tahun sebelum tahun kenabian dari ibu yang bernama Zainab binti Mazun bin Wahab, saudara dari Utsman bin Mazun. Hafsah meninggal pada bulan Jumadil awal tahun 45 jam. Ia meninggal di usianya yang ke-63 tahun. Namun sebagian ulama berpendapat Hafsah meninggal pada bulan Syaban tahun 41 di usianya yang ke-60 tahun. Ada juga pendapat yang menyebut Hafsah wafat pada 47 jam pada era Muawiyah bin Abu Sufyan. Kala itu Hafsah binti Umar bin Khattab meninggal di Madinah, dan jenazahnya dimakamkan di Baqiyah dimakamkan bersama dengan Ummul Mukminin lainnya. Lalu bagaimana kisah pernikahan dan saat Rasulullah sempat talak Hafsah? Kisah pernikahan Hafsah dengan Rasulullah. Hafsah binti Umar bin Khattab sebelumnya adalah istri dari Sayyidina Hunais bin Quzafah Sahmi kala itu. Keduanya menikah di makam dan menjadi keluarga yang harmonis dan taat kepada Allah beserta Rasulnya. Hunais bin As-Sahmi sendiri termasuk dalam salah satu golongan sahabat yang pertama masuk Islam. Ia dan istrinya Hafsah juga turut ikut hijrah ke Madinah imbas kekejaman dari para kafir Quraisy Hunay. Sarah juga merupakan sahabat Rasulullah yang ikut berjihad dalam perang Uhud dan perang Badar. Saat itu pula dirinya gugur dalam salah satu pertempuran dan meninggalkan istrinya. Umar bin Khattab juga merasakan kesedihan atas kepergian menantunya. Ia pun berusaha mencarikan suami untuk putrinya. Umar bin Khattab pun menawarkan kepada Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Namun keduanya menolak tawaran tersebut. Umar bin Khattab pun sangat kecewa dan pergi mengadu kepada Rasulullah. Beliau pun menjawab aduan Umar bin Khattab dengan berkata, Hafsah akan menikah dengan orang yang lebih baik dari Utsman. Sedangkan Utsman akan menikah dengan yang lebih baik dari Hafsah. Har buah hari. Tak disangka-sangka yang menikahi Hafsah setelah kepergian Hunais adalah Rasulullah sendiri. Hafsah menjadi Ummul Mukminin pada tahun ketiga Hijriah. Saat Rasulullah talak Hafsah, istri Rasulullah, Hafsah binti Umar bin Khattab adalah seorang perempuan yang sangat suka menyedekahkan hartanya, sehingga ia dikenal sebagai orang yang dermawan.
Hafsyah juga banyak menyerap ilmu dari Rasulullah, sehingga membuat dirinya sebagai seorang murid yang cerdas dan memiliki peran besar dalam menyebarkan hukum Islam, terutama setelah wafatnya Rasulullah. Selebihnya Hafsyah juga merupakan seorang ahli ibadah yang selalu melakukan zuhud terhadap perkara duniawi. Ketika malam ia jarang tidur dan lebih memilih melakukan ibadah malam. Sedangkan siangnya ia habiskan untuk berpuasa. Namun Hafsyah pernah merasakan kesedihan yang sangat mendalam untuk kedua kalinya, yaitu saat Rasulullah menalaknya atau menceraikannya. Diceritakan dalam buku biografi Rasulullah, sebuah studi analitis berdasarkan sumber-sumber yang otentik karya Mahdi Rizqullah Ahmad. Sebuah riwayat menuturkan, Rasulullah pernah menalak Nafsa sekali. Pada saat itu, Umar bin Khattab masuk ke bilik Nafsa dan menemukan putrinya sedang menangis. Umar bin Khattab lalu bertanya kepada Hafiz, "Apa yang membuatmu menangis? Apakah karena Rasulullah telah menceraikanmu?" "Ketahuilah sesungguhnya, Rasulullah memang telah menceraikanmu, tetapi sekarang sudah merujukmu kembali. Demi aku, demi Allah, seandainya beliau menjatuhkan talak kepadamu lagi, aku tidak akan berbicara sepatah kata pun kepadamu selamanya." Sumber sebelumnya menyebutkan malaikat Jibril bahkan sampai datang kepada Rasulullah untuk menyelesaikan perkara ini. Maka malaikat Jibril berkata, "Allah memerintahkan agar engkau merujuk Hafizah, karena ia orang yang ahli puasa dan salat malam, serta untuk menjaga perasaan Umar." Jibril berkata, "Dia Hafsah adalah seorang ahli puasa dan salat. Dia adalah istrimu di surga." Ketika Hafizah binti Umar menjanda, Umar mencarikan laki-laki terbaik di sekelilingnya untuk dijodohkan dengan anaknya. Ia berusaha menjodohkan putrinya dengan orang-orang terbaik setelah para nabi, Abu Bakar, tapi Abu Bakar tak memberi tanggapan. Kemudian ia dekati laki-laki yang malaikat pun malu padanya, Utsman bin Affan. Tapi Utsman juga tak merespon seperti yang Umar harapkan. Ternyata Allah berikan laki-laki yang jauh lebih baik dari keduanya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama dan nasabnya Hafizah binti Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Ria bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay radhiyallahu anha. Ia dilahirkan pada 18 tahun sebelum hijrah dan wafat pada 45 bersamaan dengan 604–665 meter. Ibunya adalah Zainab binti Mazhun bin Hubay bin Wahab. Hafsyah lahir saat orang-orang Quraisy membangun Baitullah, dan ia merupakan anak sulung dari Umar bin Al-Khattab. Artinya ia lebih tua dari Abdullah bin Umar. Hafsyah lahir 18 tahun sebelum hijrah. Al-Mubarakfuri, Ar-Rahiq Al-Maktum Hal,
70-71 kisah pernikahan. Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Hafsah bersuamikan seorang laki-laki yang bernama Hunais bin Huzafahas. Sahmi keduanya memeluk Islam bersama. Kemudian Hunais hijrah ke Habasyah pada hijrah yang pertama. Saat itu jumlah sahabat yang hijrah terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Mereka dipimpin oleh Utsman bin Affan yang membawa istrinya Ruqayyah, putri Rasulullah. Kemudian Hunayf dan istrinya Hafizah berhijrah pula ke Madinah. Ia turut dalam pasukan Badar dan wafat karena luka yang ia derita di perang pertama itu. Burhanuddin Al-Halabi, Asyirah Al-Halabiyah 331-4. Setelah suaminya wafat, ayahnya Umar bin Al-Khattab tiba dengan keadaannya. Ia berusaha mencarikan untuk putrinya ini seorang suami yang saleh, yang cocok untuknya. Umar berkata, "Aku menjumpai Utsman. Aku tanyakan padanya, apakah tertarik dengan Hafizah? Kukatakan padanya, jika kau mau, aku akan menikahkanmu dengan Hafizah binti Umar." Utsman menjawab, "Aku pikir terlebih dulu. Kutunggu beberapa malam." Ia pun menjumpaiku. Ia berkata, "Aku telah berkesimpulan bahwa aku tak berminat untuk menikah dalam waktu-waktu ini." Kemudian aku menjumpai Abu Bakar. Kukatakan padanya, "Jika kau mau, kunikahkan engkau dengan Hafizah binti Umar." Abu Bakar terdiam. Ia tak memberikan jawaban apapun padaku. Aku meyakini ia juga mengambil sikap seperti Utsman. Kemudian kulewati beberapa malam. Ternyata Rasulullah melamar putriku. Kunikahkan putriku dengan beliau. Setelah itu kutemui Abu Bakar. Ia berkata, "Mungkin kau kecewa padaku saat mengajukan Hafizah, aku tak memberikan jawaban apapun padamu." Aku jawab iya. Abu Bakar melanjutkan, "Tidak ada yang menghalangiku untuk menanggapi tawaranmu. Melainkan aku tahu bahwa Rasulullah telah menyebut Hafizah. Aku tak ingin menyebarkan rahasia Rasulullah. Seandainya beliau tidak, jadi aku yang akan meminangnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Hafsah pada bulan Syaban. Ada yang menyebutkan Rasulullah menikahinya pada tahun ketiga jam. Ibnu Sa'ad At-Tabah Katal Kuba 7/81. Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha termasuk salah seorang istri Nabi yang dikenal memiliki kecemburuan dibanding istri-istri yang lain. Sifat ini lumrah di kalangan perempuan. Ya, ini karakter mereka. Terlebih seorang istri yang suaminya memiliki beberapa orang istri selain dirinya. Tentu masing-masing akan bersaing untuk menjadi yang paling diperhatikan dan dicintai suaminya. Masing-masing menginginkan
menjadi yang paling istimewa dibanding lainnya. Karena itu diriwayatkan dari Syekh radhiyallahu anhu bahwa istri-istri Nabi itu terdiri dari dua kelompok. Satu kelompok terdiri dari Aisyah, Hafsah Safiyah, dan Saudah. Kelompok lainnya adalah Ummu Salamah dan istri-istri yang lain. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mujamal Kabir. 18.661 tentu rumah tangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi role model bagi umatnya. Rumah tangga beliau ada masalah, sebagaimana normalnya rumah tangga. Namun dari sinilah kita menyadari betapa besar kasih sayang Allah Ta'ala saat kita menghadapi masalah. Kita juga bisa belajar memecahkannya, sebagaimana Rasulullah memecahkannya berkenaan dengan peristiwa rumah tangga beliau ini. Allah Ta'ala menurunkan ayat, "Hei Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ukuran." Tarim, salah satu pemicu masalahnya adalah kehadiran Maria Al-Qiblatiyah, ibu dari putra Nabi Ibrahim. Ia mendapat gilir di hari giliran ibunda Hafizah. Hafsah tidak suka dengan keadaan ini. Ia berkata, "Hai Rasulullah, Anda mendatangkan sesuatu untukku di rumahku di hariku dan di tempatku. Hal ini tidak terjadi pada seorang pun istri yang lain." Rasulullah menanggapi, "Apakah engkau rida jika kuharamkan dia? Dan aku tak akan mendekatinya selama-lamanya." Hafsah radhiyallahu anha menjawab iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengharamkannya. Kemudian beliau berpesan, "Jangan kau ceritakan hal ini pada seorang pun." Namun ternyata Hafizah menceritakan hal ini kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan Allah Ta'ala mengungkap cerita antara kedua istri beliau ini. Allah Ta'ala turunkan firman-Nya, "Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu. Dan Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang istrinya, Hafsah, suatu peristiwa. Maka tatkala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan hal itu. Pembicaraan Hafsah dan Aisyah kepada Muhammad, lalu Muhammad memberitahukan sebagian yang diberitakan Allah kepadanya dan menyembunyikan sebagian yang lain kepada Hafsah. Maka tatkala Muhammad memberitahukan pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah, lalu Hafsah bertanya, "Siapakah yang telah memberitahukan hal ini?" Kepadamu Nabi menjawab,
telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya. Dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula. Quran At-Tahrim 1:4. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membatalkan sumpahnya dan kembali berhubungan dengan Maria. Asy-Syaukani Fathul Al-Qadir 5:251. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ingin bertanya kepada Umar bin Al-Khattab tentang firman Allah, jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya. Dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula. Quran Tahrim 4. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepada Umar, "Aku segan terhadapmu." Umar berkata, "Tanyalah apa yang kau inginkan. Sesungguhnya kita takkan pernah mengetahui sesuatu sampai kita mempelajarinya." Aku Ibnu Abbas bertanya, "Beritahulah aku tentang firman Allah, jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Dan jika kamu berdua membantu menyusahkan Nabi." 4. Siapa dua orang yang dimaksud? Ayat ini Umar menjawab, "Engkau tidak akan bertanya dengan seorang pun yang lebih mengetahui tentang hal itu melebihi aku. Dulu ketika di Makkah, kami tidak berbicara dengan istri-istri kami, tidak mengajak mereka berunding. Mereka hanya membantu di rumah saat suami membutuhkan mereka. Dia tahan istrinya dan menunaikan keperluannya. Saat di Madinah, kami belajar dari kaum Ansyar. Kami ajak mereka berdiskusi dengan kami, dan mereka memberi masukan kepada kami. Sungguh aku memerintahkan budakku untuk suatu keperluan. Istriku mengatakan, lakukanlah demikian dan demikian. Aku berdiri dan memukul dengan tongkatku. Istriku berkata, betapa mengherankannya. Engkau ini hai putra Al-Khattab. Engkau ingin agar kami tak berbicara. Padahal Rasulullah, istri-istrinya, berbicara pada beliau. Aku Umar, keluar menemui Hafsah, kukatakan, hai putriku, perhatikanlah. Janganlah kau berbicara kepada Rasulullah, mengeluhkan sesuatu. Jangan kau menuntut kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah tidak memiliki dinar dan dirham yang bisa beliau berikan kepada kalian. Jika kau ada kebutuhan,
sampai kau melumuri kepalamu. Mintalah padaku. Riwayat At-Tabrani dalam Al-Awsat 8764. Kecemburuan Hafsyah pertama. Kecemburannya pada Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha Allah Ta'ala berfirman, "Hei Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Satu At-Tabari berkata, para ulama berbeda pendapat tentang sesuatu yang Allah halalkan kepada Rasul-Nya. Kemudian beliau haramkan untuk dirinya karena berharap keridhaan istri-istrinya. Sebagian ulama berpendapat yang dihalalkan Allah itu adalah Maria, seorang budak perempuan dari Mesir. Kemudian Nabi bersumpah mengharamkannya untuk dirinya dan tidak akan mendekatinya. Hal itu beliau lakukan agar istri beliau, karena ia cemburu, Rasulullah bersamanya di hari gilirannya dan di rumahnya. Ibnu Jarir At-Tabari, Jami' al-Bayan fi Tawil Al-Quran 23475 kedua. Kecemburannya pada Ummul Mukminin Safiyah radhiyallahu anha. Dari Anas ia berkata, sampai kabar kepada Safiyah bahwa Hafizah berkata bahwa Safiyah putri seorang Yahudi. Rasulullah menemui Safiyah dan melihatnya sedang menangis. Beliau bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Safiyah menjawab, "Hafsah berkata padaku bahwa aku putri seorang Yahudi." Nabi berkata, "Sesungguhnya engkau adalah putri seorang Nabi. Pamanmu juga Nabi. Dan suamimu juga Nabi. Apalagi yang bisa membuatmu bangga? Kalau ini saja tidak." Kemudian beliau berkata kepada Hafizar, "Bertakwalah engkau wahai Hafizar." Kau Maha Arab Turmuzi 3894. Safiyah adalah putri dari Huyai bin Akhtab, seorang Yahudi Bani Nadir. Nasabnya sampai kepada Nabi Harun. Karena itu Rasulullah sebut dia sebagai putri Nabi. Sedangkan Nabi Harun bersaudara dengan Nabi Musa. Karena itu Rasulullah sebut pamannya pun Nabi. Ketiga kecemburuannya pada Ummul Mukminin. Syaikh radhiyallahu anha dari Syaikh radhiyallahu anha. Apabila Nabi Shallallahu alaihi wasallam hendak keluar bersafar, beliau mengundi di antara istrinya siapa yang menemaninya. Keluarlah nama Aisyah dan Hafizah. Dan kebiasaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila bersafar malam dengan Aisyah, beliau ngobrol. Hafsah berkata, "Maukah engkau mengendarai tungganganku dan aku mengendarai milikmu? Aku melihat dan kau juga lihat." Aisyah menjawab, "Boleh Hafsah." Menunggangi milik Aisyah. Kemudian Nabi mendekati onta Aisyah yang di atasnya adalah Hafsah. Nabi mengucapkan salam padanya. Kemudian keduanya berjalan sampai tiba di tempat persinggahan. Aisyah mencari Nabi. Ketika orang-orang berhenti,
Aisyah meletakkan kakinya di antara rumput idihir, tumbuhan yang memiliki bau tak sedap. Tempat tinggal binatang kecil pengganggu. Aisyah berkata, "Rapu, jagalah aku dari sengatan, kalajengking atau gigitan ular. Berbiasa aku tak mampu berkata sesuatu apapun padanya." Riwayat Al-Bukhari dalam kitab Panikah 4913 dan Muslim dalam kitab Fadailah Sahabah 6451. Keempat, kecemburuan istri-istri Nabi yang lain terhadap Hafizah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah suka dengan manisan dan madu. Kalau sudah menunaikan salat asar, beliau mengunjungi istri-istrinya dan singgah di salah seorang di antara mereka. Saat menemui Hafsah, Rasulullah singgah lebih lama. Aku pun menanyakan, hal ini ada yang mengatakan padaku. Seorang wanita dari keluarga Hafizah memberinya sewadah madu. Kemudian ia menjamu Nabi dengan madu itu. Aisyah berkata, "Demi Allah, kami akan meminta sesuatu pada beliau tentang hal ini." Aku Aisyah berkata pada Saudah binti Zama, "Nanti Rasulullah akan menghampirimu. Jika beliau datang, katakan padanya, Anda memakan maghafir, makanan yang lengket, rasanya manis, terbuat dari pohon urfut. Namun aromanya tak sedap." Nanti beliau akan menjawab tidak. Katakan padanya, "Lalu bau apa yang kucium ini?" Beliau akan mengatakan, "Hafsah memberiku madu." Jawab lagi, "Madu yang telah basi." Aku juga akan mengatakan yang demikian. Hai Safiyah, katakan juga demikian pada beliau. Kemudian Saudah berkata, "Demi Allah, beliau hanya akan berdiri di depan pintuku. Dan aku akan menyampaikan apa yang kau usulkan setelah berpisah darimu." Ketika Rasulullah datang, Saudah berkata, "Hai Rasulullah, apakah Anda memakan maghafir?" Beliau menjawab, "Tidak." "Lalu aroma apa yang kucium ini?" Lanjut Saudah. Beliau menjawab, "Hafsah memberiku minuman madu." Saudah menanggapi, "Madu yang telah basi." Ketika beliau menghampiriku, Aisyah, kukatakan juga demikian. Dan ketika beliau bertemu dengan Safiyah, ia juga mengatakan seperti itu. Saat beliau kembali melewati Hafsah, Hafsah berkata, "Rasulullah, maukah ku beri madu lagi?" Beliau menjawab, "Aku tidak menginginkannya." Saudah berkata, "Demi Allah, kita telah menghalanginya untuk beliau." Aisyah berkata, "Diamlah, Ibnu Katsir. Tafsir Al-Quran Al-Asim 861. Al-Bukhari dalam kitab At-Talaq 4967. Dan Muslim dalam kitab At-Talaq 4967. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengisahkan, Rasulullah pernah bersama salah seorang istrinya. Kemudian salah seorang istri beliau mengirimkan semangkok makanan. Saat itu di hadapan beliau
Istrinya ini memukul tangan pembantu yang membawa makanan tersebut. Jatuhlah makanan. Mangkok pun pecah berserakan. Nabi memunguti pecahan mangkok itu dan mengambil makanan yang terjatuh. Beliau bersabda, "Ibu kalian sedang cemburu." Beliau meminta agar si pembantu menunggu untuk beliau carikan di rumahnya gantinya. Lalu diserahkanlah mangkok yang baru sebagai ganti. Mangkok pecah itu, mangkok yang pecah, dibiarkan berada di rumah istri yang memecahkannya. Dalam sebagian riwayat, disebutkan bahwa yang mengirim makanan adalah Hafizah dan yang memecahkan mangkok adalah Aisyah. Inilah keadaan rumah tangga Rasulullah. Rumah tangga yang humanis dan manusiawi. Bukan rumah tangga yang tak bermasalah. Sehingga umat beliau kebingungan mencari teladan dalam kehidupan berumah tangga. Allah Ta'ala takdirkan rasa cemburu dan riak dalam rumah tangga. Sang Nabi sebagai rahmat untuk kita Allah tahu. Rumah tangga umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan ada konflik dan ekor, sehingga mereka bisa meneladani Rasulullah dalam menghadapi istri-istrinya. Ada sikap sabar, ada sikap tegas, ada sikap mengayomi, ada romantisme, dan lain-lain. Karena itu tidak layak sama sekali kita mencela istri-istri beliau karena masalah ini. Ini adalah rahmat dan teladan untuk kita. Dan istri-istri beliau adalah istri-istri beliau pula di surga. Nabi sempat mencerai talak Hafsyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mentalak satu Hafsyah radhiyallahu anha. Saat Umar ayah Hafizah mengetahui kabar ini, ia lumuri kepalanya dengan debu. Umar berkata, "Pada hari ini Allah tak menghiraukan Umar dan putrinya." Dari Qais bin Yazid, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mentalak Hafsyah binti Umar dengan talak satu, salah seorang pamannya, dan Utsman bin Mas'ud menemuinya. Hafsyah menangis dan berkata, "Demi Allah tidaklah beliau menceraiku karena suatu aib." Kemudian Nabi datang dan bersabda, "Jibril menyampaikan kepadaku, rujuklah Hafizah, karena dia adalah seorang wanita yang rajin berpuasa dan salat, dan dia adalah istrimu di surga." Koma al-Bushiri. Kisah Rasulullah mentalak Hafizah ini juga mengandung pelajaran bahwa seorang wanita yang ditalak satu oleh suaminya bisa dirujuk kembali, dan sikap yang benar bagi seorang perempuan yang untuk pertama kali ditalak suaminya saleh dan paham agama adalah introspeksi diri, berdiam di rumah, merenungkan perbaikan rumah tangganya, bukan malah menganggap semuanya telah berakhir, kemudian mengajukan pendaftaran cerai ke pengadilan. Agama kita lihat wanita-wanita awam dan wali-wali mereka yang tidak mengerti hukum Islam ketika anak perempuan mereka ditalak oleh suaminya, malah menganggap
pernikahan serta merta usai. Berangkat dari situ, mereka mengeluarkan ucapan yang malah memanaskan suasana. Sampai malah lebih dulu mendaftarkan perceraian ke pengadilan agama. Walau musta'an. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Abu Bakar datang hendak menemui Rasulullah dan meminta izin masuk kepada beliau. Sementara orang-orang duduk di depan pintu beliau. Nabi yang dalam keadaan duduk tidak mengizinkan Abu Bakar masuk. Kemudian Umar datang hendak menemui beliau. Ia juga meminta izin, tapi tak diizinkan masuk. Kemudian Nabi mengizinkan Abu Bakar dan Umar masuk. Keduanya pun masuk. Nabi tengah duduk di tengah istri-istrinya. Beliau diam. Umar berkata, sungguh aku akan mengajaknya bicara. Mudah-mudahan. Beliau tertawa. Umar berkata, hai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang Putri Zaid? Istri Umar koma. Baru saja ia meminta uang nafkah tambahan. Aku menolak permintaannya. Nabi pun tertawa sampai terlihat gerahamnya. Beliau bersabda, mereka yang ada di sekelilingku ini juga meminta nafkah tambahan. Abu Bakar langsung berdiri hendak memukul Aisyah. Demikian juga Umar. Ia berdiri menuju Hafsah. Keduanya mengatakan, kalian berdua meminta kepada Nabi apa yang tak beliau miliki. Rasulullah mencegah keduanya. Istri-istri beliau berkata, demi Allah setelah ini kami tak akan pernah lagi meminta kepada Rasulullah sesuatu yang tak beliau miliki. Nabi bersabda, Allah telah menurunkan pilihan. Beliau mulai bertanya dari Aisyah, aku hendak mengingatkanmu tentang satu hal. Jangan kau putuskan sampai engkau diperintahkan oleh kedua orang tuamu. Apa itu? Tanya Aisyah. Beliau membacakan padanya ayat. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu muta dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Quran Al-Ahzab 28. Aisyah radhiyallahu anha berkata, apakah tentang Anda, aku harus menunggu keputusan kedua orang tuaku? Tentu aku akan memilih Allah dan Rasul-Nya. Dan aku mohon padamu untuk tidak menyebutkan pada istrimu yang lain tentang pilihanku. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah mengutusku sebagai seorang yang keras, tapi Dia mengutusku sebagai pendidik dan pemberi kemudahan. Tidaklah salah seorang dari mereka memintaku tentang apa yang kau ajukan, kecuali akan kukabarkan padanya. Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Azim 6403. Muslim dalam kitab Talak tahun 1478. Seorang wanita berpendidikan, Syifa binti Abdullah, berkata, Rasulullah datang menemuiku. Saat itu aku sedang bersama Hafizah. Beliau berkata padaku, tidakkah kau ajarkan padanya meruqyah? Penyakit tanamlar
Sebagaimana kau mengajarinya. Menulis koma, Abu Daud dalam kitab Khatib 3887. Ahmad 27:14:0. Dan disahihkan oleh Al-Albania dalam Silsilah Asy-Syaikh 178. Penyakit namla adalah luka di bagian sisi yang mengeluarkan darah. Rasa sakitnya seperti sengatan semut. Dalam hadis ini terdapat pesan yang jelas bahwa Hafizah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang tidak buta huruf. Ia bisa menulis, suatu keahlian yang jarang sekali dimiliki oleh wanita kala itu. Keahliannya ini sangat bermanfaat untuk mencatat wahyu yang turun dari langit. Dari sini kita mengetahui mengapa Hafizah dijuluki Hirasah Al-Quran. Seorang wanita penjaga Al-Quran. Ia juga seorang ulama, wanita di generasi pertama Islam. Banyak orang bertanya padanya tentang permasalahan agama, kehidupan setelah wafatnya Nabi. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Ibunda Hafizah radhiyallahu anha senantiasa berada di rumahnya. Ia tidak keluar rumah, kecuali kalau ada keperluan saja. Ia dan Aisyah bagaikan satu tangan. Setelah terjadi pembunuhan Utsman bin Affan, Aisyah hendak keluar menuju Basara. Ibunda Hafizah pun sangat ingin pergi bersamanya. Namun saudaranya, Abdullah bin Umar, melarangnya. Ibnu Jauzi menyebutkan tentang peristiwa pada tahun 36 Salah dan Zubair berangkat menemui Hafsah. Hafsah berkata, pendapatku mengikuti pendapatnya Aisyah. Pendapat Aisyah adalah keluar menuju Basara untuk menumpas pemberontak yang membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Namun saat Hafsah hendak berangkat, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab datang menemuinya. Ia meminta agar Hafsah tidak berangkat. Hafsah pun membatalkan kepergiannya. Ia mengirim seorang utusan untuk menyampaikan pesan kepada Aisyah. Abdullah menghalangiku untuk berangkat. Aisyah merespon, semoga Allah mengampuni Abdullah. Ibnu Jauzi Al-Muntaziham fi Tariqal Muluk wa Al-Umam 5 8081. Hafsah juga ambil peranan dalam menyebarkan hadits-hadits Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia meriwayatkan 60 hadits dari Rasulullah dan dari ayahnya, Umar bin Al-Khattab. 3 diantaranya disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Muslim saja sebanyak 6 hadits. Kemudian para sahabat dan tabi'in meriwayatkan hadits darinya seperti saudaranya sendiri, Abdullah bin Umar, anaknya Abdullah, Hamzah bin Abdullah bin Umar, istrinya Abdullah, Safiyah binti Abi Ubaid. Ada juga nama perawi semisal Haritsah bin Wahab, Al-Muthalib bin Abi Wada'ah, Ummu Bushir Al-Ansari, Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisham, Abdurrahman bin Safwan bin Umayyah, Al-Musai bin Rafi Dalal,
dan sanadinya. Dalam bukunya, Baqi bin Makhlad, terdapat 60 hadits. Ada Zaid Sahabi. Syiar Alam Manubala 2 227-228. Peninggalannya yang paling istimewa adalah Mushaf Al-Quran yang ditulis di zaman Abu Bakar As-Siddiq atas masukan dari Umar bin Al-Khattab. Mushaf yang ditulis karena banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur di perang Yamamah melawan Nabi palsu. Musailimah Al-Kadzab itu disimpan di rumahnya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadikan mushaf Al-Quran ini sebagai rujukan saat menyeragamkan bacaan Al-Quran. Dari sinilah Al-Quran disebarkan ke penjuru dunia Islam. Wafatnya Ibunda Hafizah radhiyallahu anha. Wafat di bulan Syaban tahun 45 hektar. Inilah pendapat yang paling kuat. Meskipun ada juga yang menyatakan beliau wafat pada tahun 27 pada masa pemerintah Utsman bin Affan. Tentu pendapat pertama yang lebih tepat. Karena Hafizah sempat ingin pergi bersama Aisyah menuju Basra setelah terbunuhnya Utsman. Hal itu terjadi sekitar tahun 36 jam. Semoga Allah meridhoi Ummul Mukminin Hafsah binti Umar radhiyallahu anha dan mengumpulkan kita bersamanya di surga.